Pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah nyata yang cukup tragis dan memilukan yang dialami oleh seorang lelaki yang menjadi korban cinta buta. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami agar kalian terus mendapatkan update kisah nyata menarik lainnya. Baik, kita langsung simak aja kisah berikut ini. Ratu HIV/AIDS. Begitulah judul kisah ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Abid Al-Maslami. Suatu hari, ketika aku duduk santai di sebuah kafe sambil minum kopi dan baca koran, aku dikejutkan dengan seorang wanita cantik yang begitu memikat. Dengan genitnya, dia berjalan di hadapanku sambil memandangku. Sepertinya dia terpana dengan ketampananku. Tanpa sadar, aku berdiri lalu mengikutinya. Lalu dia memasuki salah satu kios. Aku tak berani mengikutinya, bukan karena takut kepada Allah, tetapi aku takut ada laki-laki lain yang melihatnya. Sepertinya dia paham dengan kecemasanku. Dia pun membalikkan wajahnya dan memberiku isyarat dengan telunjuknya yang putih, halus, dan bercincin emas agar aku masuk mengikutinya. Tanpa sadar aku pun masuk. Dengan kata yang manis dan sopan dia berkata, "Bisa minta nomor teleponmu?" Aku lalu menyebutkannya dan dia mencatat di HP miliknya. HP memang biasa kita lihat di zaman ini. Namun, tak jarang ia jadi petaka ketika kita tidak menggunakannya dengan baik. Beberapa jam setelah kejadian itu, yakni di penghujung malam, dia meneleponku. Kami mulai saling berbicara dengan kata-kata indah. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia janda, pemilik sebuah perusahaan, dan mempunyai harta yang banyak. Umurnya baru 31 tahun. Walaupun begitu, orang yang melihatnya pasti mengira dia masih ABG yang berumur 18 tahun. Setelah berbicara banyak di telepon, kami janjian untuk bertemu. Awalnya kami bertemu di rumah makan, lalu di kafe dan sebagainya. Dari beberapa pertemuan itu kami tidak mendapatkan apa-apa, walaupun hanya sekadar ciuman atau sentuhan tangan. Tetapi, kian hari keterikatanku dengannya semakin besar. Aku menganggapnya sebagai orang baik yang tak mau berkenalan dengan laki-laki lain. Sebab, dalam pandangannya aku adalah laki-laki baik dan tampan. Itu memang benar. Suatu hari dia meneleponku. "Aku ingin bertemu denganmu. Aku mau membicarakan sesuatu yang amat penting," pintanya kepadaku. Tanpa ragu aku jawab, "Seluruh hidupku hanya untukmu. Kita bertemu di rumah makan 1 jam lagi. Sekalipun ke neraka pasti aku temui," jawabku tegas. Aku pun menemuinya di rumah makan yang dijanjikan. Kami mulai berbicara. Waktu itu aku yang mengawali. "Apa yang kau mau, wahai pujaanku?" "Apapun akan aku lakukan," ujarku saat itu. Tanpa aku duga dia mengeluarkan tiket perjalanan ke Kairo dengan pesawat kelas 1 atas namaku. Dia ingin agar aku berada di sana selama beberapa hari di sebuah hotel berbintang 5. Selain itu, dia mengeluarkan cek atas namaku sebesar 10.000 rial. Dia berkata kepadaku, "Aku ingin kau berangkat ke Kairo lusa sebagaimana tertera di tiket ini untuk menemui seseorang bernama Fulan di Hotel Al-Jahim. Ini nomor teleponnya. Bersamanya kau berangkat ke perusahaan seseorang untuk menandatangani surat perjanjian atas namaku. Surat perjanjian itu untuk pembelian sejumlah pakaian modern Prancis. Ini surat kuasanya. Aku harap kau pergi dan jangan terlambat." "Baiklah, pujaan hatiku." Setelah pertemuan itu, aku segera meminta cuti kerja. Kemudian, pada waktu yang sudah ditentukan aku berangkat pergi. Aku sampai di sana jam 4 sore, lalu aku istirahat sebentar. Tepat pada jam 6 sore, aku menghubungi nomor telepon yang diberikan kekasihku. Tahukan kalian, siapa sebenarnya pemilik nomor HP tersebut? Ternyata dia adalah kekasihku yang lebih dulu sampai di Kairo. "Kamu Fulanah?" tanyaku penasaran. "Iya, ini aku dengan segenap jiwa dan ragaku." "Apakah kamu kaget, kekasihku?" "Iya," jawabku singkat. "Aku datang untuk menjelaskan kepadamu keadaan yang sebenarnya." Atau, "Datanglah ke kamar nomor 777, kekasihku." Aku pun cepat-cepat menuju kamar itu di hotel yang sama. Ketika aku masuk ke kamar yang dimaksud, aku dikejutkan dengan sosok kekasihku yang mengenakan pakaian transparan. Dia seperti tak berbusana. Keadaannya itu tentunya begitu menggoda iman orang yang melihatnya. Sebab, dengan pakaian seperti itu tentu tak ada seorang pria pun yang bisa menahan nafsunya. Dia memeluk, mencium, dan mencumbuiku. Aku pun lupa diri. Aku lantas merenggut kehormatannya. Nauzubillah min zalik, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan demikian. Seperti itulah.
Begitu manis memang pertemuan itu. Kami habiskan liburan kami selama 10 hari di Kairo. Aku tinggal di sana bersamanya. Kami pulang dengan pesawat yang sama sambil duduk berdampingan di kursi VIP. Ketika kami di udara, tentu Allah di atas sana melihat kami. Namun sayang kami justru melupakannya. Hubungan kami seperti ini terus berlangsung hampir 1 tahun. Terkadang aku pergi ke rumah mewahnya, atau bahkan terkadang dia rela datang ke rumahku yang sebetulnya tidak layak untuknya. Tetapi, dia tetap mau datang karena ketampananku dan demi memuaskan nafsu seksualnya bersamaku. Suatu hari aku bersama saudaraku sedang berada di salah satu kota. Ketika itu Allah menakdirkan kami tertimpa musibah, yaitu kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, saudaraku mengalami pendarahan yang cukup parah, sementara aku alhamdulillah baik-baik saja. Luka tersebut menyebabkan saudaraku kekurangan darah. Ketika itu orang-orang mengerumuni kami. Mereka datang menolong kami kemudian membawa kami ke salah satu rumah sakit yang terdekat. Saudaraku segera dimasukkan ke unit gawat darurat. Tak lama setelah itu, dokter memintaku agar mendonorkan darah untuk saudaraku. Sebab, golongan darahku sama dengan golongan darahnya. Aku katakan kepada dokter, insya Allah saya siap. Kemudian aku dibawa ke sebuah ruangan untuk tes darah, apakah mengandung penyakit yang menular atau tidak. Saat itu aku sangat yakin akan kesterilan darahku, tanpa sedikit pun berpikir akibat buruk hubunganku dengan kekasihku. Hasil tes akhirnya diketahui. Ketika itu dokter mendatangiku dengan wajah sedih. Ada apa dengan saudara saya, dok? Tanyaku. Saya butuh kamu, jawabnya. Kemudian dia membawaku dan berkata, saya ingin kamu percaya atas qada dan qadar Allah. Aku lantas berdiri dekat ranjang saudaraku sambil bertanya pada dokter, apakah saudara saya meninggal? Tidak. Lalu ada apa, dok? Tanyaku memaksa. Lalu dia menjawab, darahmu terinfeksi virus HIV. Tentu jawaban dokter itu bagaikan petir yang menyambar telingaku. Kenapa bumi tidak terbelah saja lalu aku tenggelam di dalamnya sebelum aku mendengar berita itu. Aku pun jatuh pingsan. Setelah aku sadar, tubuhku menggigil karena rasa takut dan khawatir. Diriku bertanya-tanya, apakah benar aku terkena penyakit yang mematikan itu? Ya Allah, sejak kapan ini terjadi? Dokter mengatakan kepadaku, kamu belum positif AIDS. Tetapi, darahmu mengandung virus itu, lah akan terus menjangkitimu seumur hidup. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Setelah 2 hari dari kejadian itu, saudaraku meninggal. Tentu hatiku sangat sedih. Bukan semata karena dia saudaraku, tetapi juga karena dia sering menasihatiku untuk menjauhi wanita itu. Sebelumnya memang aku pernah bercerita kepadanya tentang hubunganku dengan wanita tersebut. 10 hari setelah kematian saudaraku, wanita itu meneleponku. Dia bertanya, halo sayang, sudah lama tidak ketemu. Kemana aja kamu? Apa maumu? Tanyaku balik dan dengan nada marah. Ada apa denganmu, sayang? Aku sangat bersedih karena saudaraku meninggal. Bukannya, kamu masih hidup. Bukannya dia mengucapkan bela sungkawa, tapi dia malah bertanya, tentu jawabannya tersebut karena hatinya telah keras seperti batu. Selain itu, dia pun bertanya, seperti biasa, kapan kita bisa bertemu? Kenapa, kamu tidak akan pernah bisa bertemu denganku lagi? Jawabku tegas. Memangnya kamu kenapa? Aku mencintaimu, sehingga aku tak mau membahayakanmu. Darahku mengandung virus HIV/AIDS. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Lalu aku menceritakan kisah kecelakaan yang menimpa kami. Setelah aku jelaskan semuanya, dia bertanya, apakah kamu mempunyai wanita lain selain diriku? Tidak, aku nggak pernah mengkhianatimu. Lalu, apakah kamu pernah menerima darah orang lain? Tidak, sama sekali tidak pernah. Berarti kalau begitu, apa yang menjadi keinginanku selama ini telah terrealisasi. Apa maksudmu? Tanyaku penasaran. Maksudku, memang aku sengaja menyebarkan penyakit itu kepada para pemuda. Sebab, merekalah yang menyebabkanku terjangkit virus tersebut. Dan, kamulah korban pertamaku. Sementara itu, yang lain telah siap mengantri tertimpa virus yang sama. Kemudian, dia menutup teleponnya. Aku pun geleng-geleng kepala sambil berzikir. Cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah penolong terbaik. Semoga Allah membalas kejahatanmu, wahai wanita AIDS. Sebenarnya, masih banyak lagi kata-kata yang pantas ditunjukkan untuk wanita itu. Tapi, aku tidak ingin menyebutkannya di sini. Aku khawatir akan melukai perasaan kalian. Saat ini aku telah berusia 32 tahun.
Meski usiaku sudah lumayan tetapi aku tidak berani untuk menikah. Sebab, aku tahu bahwa aku terinfeksi virus mematikan itu sejak aku berumur 29 tahun. Meski demikian, dalam rentang waktu itu banyak sekali wanita yang datang dan mengajakku menikah. Begitupun kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang lain. Mereka memintaku untuk segera menikah. Tetapi, aku harus menolak permintaan itu. Aku sadar bahwa diriku terjangkit virus mematikan, sementara mereka tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, aku pun tidak mau menularkan virus ini kepada istri dan keturunanku. Aku adalah anak yang tertua. Sebelum meninggal, ayahku juga ingin sekali melihatku bahagia dengan cepat-cepat menikahkanku. Tetapi ketika aku berumur 29 tahun, ayahku meninggal dan aku belum bisa mewujudkan impiannya itu. Begitu juga teman-temanku di tempat kerja. Mereka semua selalu mendorongku untuk segera menikah. Kini jiwaku sangat lelah, sehingga tak heran berat badanku menurun drastis. Pada awalnya berat badanku 68 kg, tapi kini tinggal 55 kg saja. Semua itu karena aku mengalami tekanan psikologis dan mimpi buruk akibat penyakit yang hina ini. Aku sendiri tak tahu sampai kapan aku bertahan hidup. Aku telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Aku selalu menjaga untuk selalu menjalankan salat 5 waktu. Aku pun mulai menghafalkan Al-Quran, walaupun sebetulnya sudah terlambat dengan berlalunya waktuku. Aku tuliskan kisah ini untuk semua saudara-saudaraku sesama muslim. Semoga kalian selalu waspada dan menghindari segala yang dilarang Allah, seperti berzina. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran dari kisahku itu. Pesan-pesan ini aku tulis di internet dan beberapa artikel. Di dalamnya aku katakan, kehidupan itu memang indah, apalagi jika disertai dengan kesehatan dan ketaatan kepada Allah. Sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan hidupnya dengan kenikmatan sesaat seperti berzina. Sebab, ia dapat mengantarkan pada siksa neraka jahanam dan mimpi buruk sepanjang hidupnya. Contohnya diriku ini yang setiap hari harus merasakan itu semua. Aku meminta tolong kepada Allah. Dialah satu-satunya tempat bertawakal. La haula wala quwata illa billah. Terakhir, aku berpesan pada saudara-saudaraku, baik laki-laki maupun perempuan, semoga kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ambillah ibrah dari kisahku yang memilukan ini. Demi Allah, aku menuliskan kisah ini hanya karena rasa cinta dan khawatirku kepada kalian atas penyakit yang menimpaku. Aku juga mengkhawatirkan kalian mendapatkan murka dan azab Allah. Aku sangat berharap kalian lebih meningkatkan kedekatan dan keimanan kalian kepadanya. Jauhilah setan agar kalian tidak terjerumus kepada keharaman. Nauzubillahi min zalik. Dan terakhir sekali, aku memohon doa kalian semua agar aku bisa sehat kembali. Semoga Allah memberikan balasan yang baik bagi siapa saja yang menyebarkan kisah ini supaya bisa diambil ibrah dan pelajaran darinya. Semoga bermanfaat. Amin.